Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke standar yang selanjutnya, yaitu standar 5 ya. Ini video lanjutan dari parts yang pertama, video tutorial aplikasi akreditasi. Kita lanjut yang kelima. Di dalam standar 5 ini ya, kita lihat di sini ada 51.1 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini alat bermain sensorik motor ya. Ada bola, plastisin, tanah liat ya. Kita ini mudah saja. Nah, kemudian kita insert saja picture-nya, kita cari ya. Misalkan ada bola-bola gitu ya. Nah, kita cari misalkan seperti ini ya. Nanti bisa fotonya bisa dijadikan satu ya, bukan hanya bola. Ini kan cuma satu bola gitu ya. Jadi nanti fotonya bisa berbanyak gitu ya. Ini kita kecilkan. Nah, nanti kalau misalkan fotonya banyak, misal ada bola, plastisin, tanah liat, playdol, nanti jadikan satu barang-barangnya kemudian dipoto. Nah, kemudian bisa misalkan itu bisa dikecilkan satu di sini jadi satu ya, atau fotonya besar tapi kita memotonya langsung jadi banyak seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini alat bermain ya, di sini ada dua. Nah, kemudian ini yang satunya boneka, alat bermain peran. Kemudian ini sarana bermain ya, pembangunan, alat bermain seni ya. Kemudian alat ini sarana bermain keaksaraan ya. Nah, ini diisikan foto-fotonya di sini ya. Ini. Nah, terus setelah itu 51.2 ini foto tentang listrik atau penerangan. Jadi foto stand meternya, kemudian lampu, stop kontak gitu ya. Nah, itu difotokan, masukkan di sini. Gitu ya. Ini. Kemudian sarana instalasi air, nah, kemudian jamban toilet dengan air bersih ya. Kemudian fasilitas cuci tangan ya, kemudian ada juga sarana internet ya, kemudian P3K ya, kemudian fasilitas lainnya yaitu alat kebersihan dan tempat sampah gitu ya. Pastikan semuanya foto-fotonya ya. Ya, setelah ini kita masuk ke selanjutnya. Nah, di 52.1. 52.1 ini adalah sertifikat ya, berapa luasnya nanti difotokan, masukkan ke sini ya. Kemudian foto bukti sertifikatnya, masukkan foto sini ya. Kemudian 522 ya. 522 sama status lahan, foto bukti sertifikatnya masukkan sini ya, bukti sertifikat atau SKT gitu ya. Gitu. Kemudian 523. Nah, ini bangunannya, diisikan foto bangunannya ya, dari luar keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan. Kemudian di sini ada prasarana ruang belajar ya. Ruang belajarnya difotokan, kelasnya ya, maksudnya kelas-kelasnya. Nah, kemudian di sini ada ruang bermain ya, sarana bermainnya baik AP luar ya, AP luar atau AP dalam. Nah, ini. Nah, kemudian ada ruang guru, difotokan ruang gurunya. Kemudian di sini ada ruang kepala sekolah ya. Kemudian ada prasarana lainnya, ada foto dengan halaman ya. Oke. Nah, jadi untuk standar 5 ini hanya berkutat dengan foto-foto yang ada di sarana di lembaga ibu ya. Selanjutnya ke standar 6. Di standar 6 ini ya, kita klik di 611. Nah, di 611 ada 3 item, yaitu 611, 2 dan 3. Kita klik.
Nah, di sini ada foto, banner, visi dan misi. Bannernya ya, fotonya. Fotonya bukan tulisannya. Kalau yang di standar 2 itu adalah tulisannya, visi, misi dan tujuan. Sekarang adalah foto bannernya. Artinya yang sudah dicetak kemudian ditempel di dalam di dinding gitu ya. Ditempel di dinding fotonya. Masukkan ke sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di 112 ini kalau Ibu sudah mengisi di Prota yang di di standar 2.1, maka nanti akan secara otomatis sudah terisi di sini ya. Ini sangat mudah. Nah, ini kembali kemari. Nah, ini pun juga sama ya. Ini kita tinggal ini saja sudah ada, tinggal ini kan saja ya. Nah, kemudian 2.1. Nah, 2.1 ini adalah 1, 2, 3 juga sama. Kita ini sama persis seperti itu ya. Kalau sudah ngisi di standar 2 nanti tinggal ini saja. Ini yang ini tugas pokoknya, tupoksinya ya. Gitu. Nah, ini yang tupoksinya tadi ya. Ini. Nah, 1.3 ini adalah tata tertib gurunya. Ini ya. Di pegawai ini sudah ada, tinggal di print saja gitu ya. Nah, langsung lanjut ke 63.1. Nih, 63.1 ini ada banyak, kecuali 6 ini karena lain-lain tidak bisa dilihat. 63.11. Nah, ini SOP sudah ada, tinggal di print saja gitu ya. Kemudian ini juga sama SOP ya, tinggal print saja, sama ini posisi ini semua sama, tinggal print saja ya, tinggal print saja. Oke. Nah, kemudian 64.1. Nah, ini caranya ya. Jadi diisi dahulu yang bagian sini ya, diisi, kemudian semuanya diisi bagian ini ya. Nah, nanti untuk si penilai yang baik kepala sekolah ya, identitas penilai itu bisa kepala sekolah ataupun yayasan atau lembaga, ketua lembaga. Nah, nanti diisi ya gitu. Nah, untuk identitas PAUD-nya, UPTD-nya silakan ini bisa dikosongkan namanya ya, bisa dikosongkan gitu ya. Nah, langsung lalu kita klik di bagian sini. Nah, di bagian ini hanya mengisi jumlah ketidakhadirannya berapa ya. Kemudian tidak hadirnya nanti secara otomatis. Jadi yang diisi adalah di bagian yang warna biru. Di bagian warna biru. Ya, di bagian yang warna biru ini aja yang di bagian diisinya. Karena jumlah menit ini secara otomatis nanti ya persentasenya gitu. Oke. Lalu setelah mengisi ini lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di sini ya, klik ini. Nah, ini adalah tidak diisi tetapi dicetak dulu, nanti akan sesuaikan dengan catatan. Ini kan hanya catatan. Ini catatan diisi dulu. Ini hanya sebagai pegangan ketika mengisi supervisi kinerja guru ataupun kepala sekolah gitu ya. Kita klik langsung. Nah, di sini ya. Nah, di sini cara mengisinya adalah misalkan ini yang kosong. Guru menggunakan metode belajar sesuai dengan dalam 6 ikut perkembangan. Ini. Nah, misalkan ini diisi. Ada guru menggunakan eksperimen pelajaran, ada misalkan, berarti kita isi dengan A. Nah, kita A gini, nanti maka isinya nanti ada, dia langsung ada sendiri di sini ya. Kemudian ini A, nah ini kan 1. Nah, kemudian kalau ini kita A lagi ada, nah ini isinya 1. Tapi kalau misalkan kita isi semua ya, dia akan nilainya nanti 2. Jadi gitu ya. Nah,
gitu. Lebih dari ini dia langsung nilainya 2. Jadi caranya seperti itu. Kalau misalkan ada ditulis A, kalau tidak ada berarti dikosongkan saja. Ini kan kosong. Nah, kalau misalkan ada, kita ini kan A. Nah, ini jadi 1 ada nilainya, gitu ya. Jadi cara mengisinya gitu aja. A untuk ada, kemudian kosong, isikan kosong, nah, jangan diisi ada apa-apa untuk yang nilainya tidak ada, gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti isinya nilainya akan secara otomatis ada di sini. Ya. Nah, setelah mengisi ini, kemudian kita lanjut ke sini, rekap ini. Nah, ini centang-centang saja yang ada isinya, centang-centang, gitu ya. Nah, kemudian lanjut, selanjutnya adalah kita mengisi. Nah, setelah itu nanti setelah mengisi semua, nah nanti rekap ada di sini. Nah, diisi. Nah, ini sudah secara otomatis mengisinya nanti. Ya, nanti setelah terlihat dengan nilainya, nah, kemudian di sini diisikan tindak lanjut supervisinya. Apa sih ya, misalkan mohon ditingkatkan lagi, gitu ya. Mohon ditingkatkan lagi, gitu ya. Ini karena ini kita isi ininya jadi black. Nah, gitu ya. Nah, mohon ditingkatkan lagi. Nah, jadi bisa seperti itu pengisiannya ya. Oke. Nah, ini yang supervisi. Nah, kita tinggal, kalau sudah ini tinggal print saja ya. Nah, kemudian kita kembali ke standar selanjutnya. 4 ini udah selesai. Ya, kita ke standar selanjutnya yaitu standar 7. Nah, di standar 7 ini adalah 7.1. Nah, ini rencana anggaran pendapatan belanja. Tolong diisikan dulu di sini jumlah kelas A berapa, kelas B berapa, jumlah gurunya berapa. Kemudian jumlah totalnya langsung sudah terisi. Ya. Ini isi yang ininya dulu. Oke. Nah, nanti baru Ibu mengisi di bagian sini berapa unit ininya, RP unitnya ya. Nah, untuk yang di sumbangan donatur ini ya, sesuaikan dengan yang di sini. Jadi nanti kalau misalkan di sininya minus, maka diisikan di sini berapa. Gitu ya. Nah, jadi kalau ininya harus 0. Nah, sisi yang di sini harus 0. Jadi ketika kita mengisi ini, sesuaikan dengan yang di sini minus, kemudian setelah kita mengisi ini, nah hasilnya harus 0. Nah, di sininya. Oke. Nah, ini ya, investasi bisa pembelian AP luar, kemudian bisa juga penambahan gedung gitu ya. Penambahan ruang kelas gitu ya, misalkan 1 di sini misalkan 5 juta, misalkan 10 juta ya. Ini kan 10 juta. Di sini kan jadinya antara yang ini ya dengan yang sini kan berbeda ya. Nah, maka ini kan belum 0. Maka harus di-nolkan. Bagaimana caranya? Ini kan 9.500.000 tambahkan ke sini. Jadi ini 9 juta tambahkan ini dengan ini. Berarti ini tambahkan 19 juta, ininya tambah 5 berarti 20 ya. Ini 20 juta misalkan ya. 20 juta berapa? 50.000.
Oke. Nah, ini kan minus 100, berarti harus 0. Berarti di sini dikurangi lagi 100.000, berarti 19.950 ya. 19 juta 950.000. Nah, ini kan 0, berarti 65 di sini sama dengan ini. 65075. Ini sama 6575. Jadi, jika di sininya belum 0, harus disamakan ini sininya. Ya, seperti itu. Dan ini silakan isi sesuai dengan yang operasional, kemudian ini yang personal, dan nilainya antara ini prinsipnya adalah ini ya, antara penggunaan dengan pendapatan harus sama dan nilainya harus 0 yang di sini. Oke. Ya. Setelah itu kita lanjut ke 72.1. Nah, di 2.1 ini adalah tentang input pembayaran dan pengeluaran. Nah, kita lihat input pembayarannya di sini ya. Nah, ini sudah ada. Jadi caranya misalkan ini karena sudah ada masuk 50.000. Nah, misalkan saya akan menambahkan di sini ya 50.000 lagi. Jadi 100 nanti di sini. Ya, kita klik. Nah, kemudian di sini ada pilihannya 2 ya. Ada pilihan 2 di sini. Pilihan nilainya ya. Nah, di sini pilihan nilainya. Lama nih. Bentar. Oh, ada pilihannya nih. Nah, pilihannya seperti ini ya. Nah, ini kita klik yang tanda panahnya kecil ini, kita klik sini 50.000, maka nanti dia secara otomatis akan menjadi 100.000. Nah, seperti itu. Kita isi tanggalnya di sini ya, misalkan tanggal 7 misalkan gitu ya. Hanya kita tuliskan tanggalnya saja. Di sini misalkan tanggal tadi masuknya tanggal 5 gitu ya. Jadi artinya di tanggal 5 bulan Juli gitu, tanggal 7 bulan Juli. Nah, ini juga ya, tinggal klik di bagian sini. Nah, ini misalkan ini tambahkan lagi jadi 150 secara otomatis di sini lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Nah, nanti caranya bagaimana? Nah, ini adalah untuk yang pemasukan catatan pemasukan keuangan. Nah, nanti yang di bagian sini yang pengeluaran. Nih. Ini adalah pengeluaran gitu ya. Kita keluarkan di sini, ini kan 150. Kalau misalkan saya keluarkan di sini pembayaran konsumsi 50.000 ya. Ini 50.000, maka uangnya nanti akan berubah jadi 100.000 karena sudah dikeluarkan 50.000. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa dijadikan keluarkan kwitansinya. Kita klik saja nanti di bagian print kwitansi pengeluaran. Nah, di sini. Nah, nanti di sini tergantung nomornya ya. Nah, ini kan nomornya 034 ya. Kita klikkan. Nah, kita masukkan kita ke bawah kan ini tambah itu ya. Nah, bentar, kalau ini nggak bisa nih. Bentar ya. Harusnya ke nomor 1 ya. Ke nomor 1. Bentar Bu ya.
Ini laptopnya agak sedikit lambat. Jadi nanti diklik di nomor ininya harus nomor 1, nanti akan terlihat di sini ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau sudah jadi nanti nomor 1 seperti ini, maka nanti terlihat seperti ini ya. Jadi di pengeluarannya seperti itu. Jadi nanti tinggal print saja di bagian kwitansi pengeluaran ini ya. Nah, kemudian kita kembali. Nah, kemudian di situ ada, karena di bagian 721 itu ada keuangan, pemasukan dan pengeluaran. Ini pemasukannya, kemudian ini pengeluarannya ya. Nah, nanti yang 7 kita kembali ke menunya dahulu ya. Nah, 731 ini 731 ya. Ini adalah laporan keuangannya ya, laporan keuangan ya, baik yang kalau yang bulanan ini ada bulanan, misal bulan Juli. Nah, seperti ini. Nanti secara otomatis pembayaran uang komite ada 150, kemudian pengeluarannya ada 50.000. Ini tinggal di print saja. Nah, jadinya saldonya sekian. Jadi saldo terakhir adalah 100.000. Ya. Jadi sangat mudah, tinggal di print saja. Nah, gitu ya. Nah, laporannya. Nah, kemudian kalau kita mau secara laporan tahunan ya. Laporan tahunannya kita bisa mengetikkan di sini laporan keuangan, kemudian di rekapitulasi laporan keuangan. Nah, di sini ya laporan keuangan secara secara tahunan. Jadi bulan Agustus pengeluarannya berapa, bulan Juli pengeluaran dan pemasukannya berapa, saldonya berapa, jadi ketahuan nanti ya. Seperti ini. Oke. Masuk ke standar selanjutnya, yaitu adalah standar 8. Oke. Nah, di standar 8 811 ini ya sudah ada 811 adalah perencanaan ya. Ini ada tujuan penilaian, ada prosedur penilaian, kemudian ada teknik penilaian. Nah, ini sudah ada semua, tinggal di print saja ya, sangat mudah. Nah, kemudian 821 ini adalah laporan atau penilaian ya, penilaian harian, penilaian mingguan, dan penilaian bulanan. Nah, caranya yaitu dengan cara mengisi di sini dulu ya. Nah, kemudian setelah itu pilih kelompok yang sesuai dengan TKA lembaga ibu, misalkan TKA ya TKA, di sini kita tinggal pilih ya. Nah, ini kita tinggal pilih di sininya. Ya, tinggal pilih misalkan TKA 2 gitu ya, atau TKB, nanti tinggal pilih lagi nih TKB. Nah, kemudian tinggal kalau misalkan ini kita klik lagi, pilih sampai misalkan KB. Kalau kita klik lagi misalkan ini 2, jadi KB 2 berarti umur yang KB umur yang 4 tahun gitu ya. Kalau RA nanti ada RA sendiri di sini ya. Ya. Kita klik lagi di sini. Jadi nanti ada RA gitu 1. Ya. Nah, RAA atau RAB. Nah, nanti tahun pelajarannya diisi, kemudian ini diisi ya. Nah, ini diisi. Nah, setelah itu baru kita mengisi di bagian sini. Kita kembali dulu ke menu. Ya. Nih, di bagian data siswa sudah nanti akan terisi otomatis kalau kita sudah mengisi data siswa di yang pertama ya. Nah, di sini. Nah, nanti tinggal mengisi di bagian sini nama ini ya, tinggal copy paste saja lah. Yang ini sudah terisi nantinya, gitu ya. Kita
kita balik ke menu ya. Kemudian isi di bagian penilaian. Nah, penilaian siswa itu ada di penilaian siswa ini ya, penilaian harian. Isikan di bagian sini ya. Jadi isikannya dengan angka ya, angka 1 2 3 4. Untuk angka itu isinya adalah kalau belum muncul ya BM gitu ya, isinya adalah nilainya 1. Tapi kalau mulai muncul gitu isinya 2, kemudian berkembang sesuai harapan yaitu 3, kemudian 4 itu berkembang baik sekali gitu ya. Nah, itu isinya. Jadi nanti tinggal isi di sini, kemudian nanti secara otomatis di bagian rekap mingguan sini ya akan terisi nanti di sini ya secara otomatis. Jadi hanya mengisi di bagian penilaian harian saja mengisinya. Ya, kemudian isikan juga di sini adalah anekdotnya, isikan ya. Kemudian di sini ada foto perkembangan siswanya. Nah, nanti nilai agama ketika anak sedang menunaikan sholat atau membaca Al-Quran. Nah, kita dipoto, masukkan fotonya kegiatan di sini masing-masing anak gitu ya. Ini untuk semester 1. Nah, nanti untuk ini semester 2 gitu ya. Ini hanya contoh saja seperti ini ya. Nah, kemudian deskripsi khusus ya. Nah, anak ini misalkan di semester 1 perlu apa nilai dan agama dan moralnya. Diisikan ini, ketik langsung di sini ya. Diketik ya. Ini kita langsung bisa ketik di sini. Ya. Nah, jadi masing-masing anak kan berbeda-beda. Nah, isikan deskripsi khususnya di sini. Nah, ini yang untuk semester 2. Oke. Kemudian kalau mau nilai rekap bulanan, di sini ada bulanannya, tinggal kita print saja gitu ya. Nah, kemudian juga ada nilai rekap nilai semester. Nah, ini juga sudah ada sini semuanya ya. Nah, tinggal di print saja. Nanti tinggal printnya dengan skala ya. Oke, kemudian setelah itu kita menuju ke rapot. Nah, rapotnya tadi ya. Di sini ada ya 831 ini perkembangan anak laporannya. Nah, di sini ada cover rapotnya ini. Nah, kemudian setelah itu ada rapot. Nah, di sini rapotnya karena tadi pemilihannya ada RA ya, kita misalkan ini RA. Nah, di sini. Nah, di sini sudah tinggal ini saja ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini ada yang gambarnya ini ya, ini kan lebih dari ini kotak ini ya. Nah, ini tinggal geser aja kemari sedikit ya. Jadi secara otomatis ada narasi yang secara otomatis dan narasi khusus di sini. Nah, sini kemudian ada perkembangannya, kemudian tinggi dan berat badannya. Nanti akan ada tersendiri ya. Untuk yang ini akan tersendiri ada. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ijazah. Kalau memang ada belum ada ijazahnya, maka kita tinggal print ijazahnya sesuai dengan urutan namanya. Nah, kalau ini ya, kalau misalkan terjadi seperti ini, kecilkan saja hurufnya ya. Di home, kemudian fontnya dikecilkan ya. Ya, kecilkan saja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini kan terlalu panjang namanya gitu ya. Nah, kita kecilkan aja ya. Sampai dia ini. Nah, ini sudah ya. Nah, jadi kita bisa kecilkan. Oke. Nah, ini adalah ijazahnya. Jadi nanti setelah semuanya terisi ya, 831 ini tadi yang ini ya. Bisa ada raport dan kemudian ijazah. Nah, setelah semua terisi, nah kita
kembali ke bagian menu ya, di mana akan saya bagikan nanti di sini kan di sini ada misalkan deteksi dini, kemudian standar 1. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini ada semacam ini prasarana. Ini kan yang diupload nanti kan jadi satu. Ya, yang diupload ini jadi 1523 ini nah ya. Nanti kalau misalkan ada yang jadikan satu, maka saya akan membagikan satu aplikasi di mana aplikasinya yaitu PDF Saver ya, nanti akan ada di file yang akan saya sertakan di PDF Saver. Nah, bagaimana cara untuk menjadikan PDF? Nah, misalkan saya akan ini ya di 1.1 akan saya jadikan PDF. Nah, maka ketika sudah terbuka seperti ini, kemudian di sini ada file ya. Kemudian kita save as ya, di save as ya. Nah, kemudian kita browse ya. Kita browse. Nah, setelah itu misalkan kita mau di drive mana, misalkan di gitu ya. Nah, ini kita bikin folder baru saja. Kita bikin folder baru, misalkan di sini ya, klik kanan, kemudian new folder ya. Nah, di folder baru ini kita buat namanya misalkan untuk Sispena 30 ya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Nah, di sini kan tadi adalah untuk apa namanya 1.1.1 ya, kita kasihkan ini seperti ini. Nah, namanya tadi apa ya, perkembangan siswa ya, kita tulis perkembangan siswa. Nah, jadi 1.1 perkembangan siswa, kita save ya. Nah, save-nya itu bukan Excel ya, di sini save as type-nya adalah PDF. Kita klik ya, PDF. Jadi sini adalah PDF. Jadi nanti kita save, nah, dia akan langsung menjadi PDF. Nah, kita tunggu ya. Nah, nanti kita cek apakah sudah benar jadi PDF. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, ini kita tutup dulu. Kemudian saya buka apa namanya Explorer-nya. Kita lihat, kita cek apakah sudah jadi PDF atau belum. Nah, kita lihat di tadi ya, di kemudian apa namanya tadi di ya, kemudian di folder Sispena ya, folder Sispena. Nah, ini folder Sispena. Nah, ini sudah ada ya, 1.11 perkembangan siswa. Ini sudah jadi file PDF. Nah, bentuk filenya adalah PDF. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat, kita buka file PDF-nya ya. Nah, ini sudah jadi PDF. Nah, seperti ini nanti jadinya ya. Jadi sangat mudah ya. Sangat mudah sekali membuat file PDF. Nah, kemudian bila kita apa namanya menggabungkan beberapa PDF menjadikan satu ya, menjadikan satu, nanti akan saya bagikan apa namanya sebuah file yang bernama PDF Saver gitu ya. Bentar, mana ya file namanya ininya, PDF Saver-nya.
Nah, ini ya. Nanti akan saya bagikan PDF saver seperti ini ya. Nah, jadi cara penggunaannya kalau misalkan penggabungan, kita buka dulu, klik. Nah, kita gabungkan misalkan tadi ada 1, 2, 3, jadikan 1 gitu ya. Nah, kita nggak usah buka filenya lagi, hanya kita menggunakan PDF saver ini. Nah, kemudian kita gabungkan ya. Maaf, ini agak lambat. Ya, tunggu. Nah, setelah ini nah, ini terbuka, jadi kita tinggal tambahkan misalkan yang mana yang file PDF-nya mau dijadikan satu, kita add saja. Nah, kemudian kita cari filenya ya. Kita cari filenya. Nah, misalkan ini saya akan jadikan satu gitu ya. Nah, ini kita open. Nah, ini kita open. Nah, kemudian di sini adalah sini adalah ininya merger ya. Di sininya adalah merger. Maka kita ini kan jadi satu. Antara ini dengan ini jadi satu. Kita merger. Nah, kemudian ini kita klik direct merger recommended for 100 MB file. Klik. Nah, gitu. Nah, kemudian kita proses. Nah, kita proses, kemudian kita kasih nama. Misalkan kita kasih nama tadi di di Sespena ya. Oh, ini kan contoh saja ya. Nah, tadi PS. Nah, ini kita masukkan di sini misalkan adalah 2.3.1 misalkan gitu ya. Nah, kemudian di sini misalkan data gitu ya. Nah, ini kan jadi satu nanti. Ya, kita ini hanya contoh saja, kita save. Maka dia akan proses menjadikan satu. Nah, ini jadi sukses. Kita lihat open ya. Kita open. Nah, ini sudah sukses jadi. Nah, ini jadikan satu. Nah, antara yang ini satu, ini satu. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara pembuatan ininya, menjadikan satu satu PDF dijadikan satu dengan menggunakan PDF saver ini. Sangat mudah. Jadi nanti saya sertakan aplikasi ini supaya nanti file yang di sini kan ada banyak yang jadikan satu. Misalkan ya untuk yang ini kelompok nah, misalkan ini kan tadi kan masing-masing sendiri ya. Nah, ini bisa dijadikan satu seperti ini. Kemudian prasarana ini kan satu, jadikan satu, bisa ya. Untuk yang supervisi kan tadi kan masing-masing guru. Nah, nanti bisa dijadikan satu seperti ini. Kan cuma ada 4.1 di satu. Nah, begitulah cara ibunya ya, ibu-ibu sekalian, cara penggunaan aplikasi akreditasi ini sangat mudah dan memudahkan pekerjaan ibu dalam mempersiapkan akreditasi ini. Dan mudah-mudahan saya doakan hasilnya nanti ya B atau A gitu ya, insya Allah. Ya, dari saya, jika ada kekurangan silakan tanyakan kepada saya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.